Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Malikul Quddusus Salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ikhtiram. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mampu menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa inilah salah satu modal untuk mencapai kebahagiaan dunia sampai akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita semuanya berada di hari yang agung, yaitu hari Jumat, yang disebut dengan Hajjul Fuqara wal Masakin. Selain itu juga kita hari ini berada di salah satu bulan yang agung dan yang dimuliakan Allah, yakni bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah ini disebut dengan minha arba'atun hurum, yaitu salah satu bulan yang hurum, artinya bulan yang diharamkan. Karena ada 4 bulan yang oleh Allah dimasukkan ke dalam bulan hurum, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, dan juga bulan Muharram, termasuk bulan Rajab. Maka di bulan Dzulhijjah ini merupakan salah satu bulan yang oleh Allah termasuk bulan yang memiliki keistimewaan, yaitu terutama di awal-awal 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang diriwayatkan dalam hadis Imam Tirmizi, ma min ayyamil amal shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ash. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yaji min zalika bisyai. Di dalam hadis tersebut, yang artinya tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun, artinya orang tersebut yaitu meninggal dalam keadaan syahid. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu tentu kita harus memaksimalkan aktivitas yang mengundang ridha Allah, karena di bulan ini disebut juga dengan walayalin as, dan demi malam-malam yang 10
Walaupun memang di sini ada yang menafsirkan yang 10 itu, ada yang menyebutkan di awal 10 hari bulan Dzulhijjah, ada juga yang di awal 10 hari di bulan Muharram, tetapi ada juga yang menyebutkan di 10 hari yaitu di akhir bulan Ramadan, tetapi di antaranya yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, yang pertama tentu ini merupakan menunaikan ibadah haji dan umroh. Tentu bagi mereka yang sekarang melaksanakan ibadah haji dan umroh, yaitu menjadi amalan yang dilakukan di bulan ini, hukumnya wajib bagi mereka yang mampu, karena melaksanakan ibadah haji, terutama dari keutamaan ibadah haji ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amalul afdal? Qala al-imanu billah. Rasulullah ditanya amal apa yang paling afdal, maka beliau menjawab yaitu al-imanu billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila tsumma madza qala, kemudian apa lagi? Maka beliau menjawab qala jihadu fi sabilillah, yaitu lalu jihad di jalan Allah. Qila tsumma madza qala, lalu apa lagi? Maka dijawab hajjul mabrur, yaitu ibadah haji yang mabrur. Karena ibadah haji ini merupakan ibadah haji yang tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama mereka yang melaksanakannya merupakan duyufur rahman, yaitu tamu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah haji ini terutama kita juga mendoakan, yaitu bagi mereka baik itu keluarga, sahabat, saudara, kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji, semoga mereka mendapatkan yaitu hajan mabruran wa sa'yan maskuran wa danban magburan wa amalan salih makbulan wa tijaratan lang tabur. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, amalan yang bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah yaitu melaksanakan saum atau puasa. Puasa yang dilakukan yaitu puasa sunnah, puasa Arafah, yang menjadi salah satu ibadah yang sebaiknya dilakukan oleh setiap muslim. Ibadah puasa sebelum Idul Adha 10 Dzulhijjah, itu pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut puasa Arafah ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, syamu yaumi Arafah utusiba 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu wa syamu yaumi Asyura atasiba 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Maka selain daripada puasa Arafah, tentu kita bisa melakukan yaitu puasa sunnah Senin Kemis, ataupun ada yang memang menyebutkan bisa melaksanakan puasa sunnah di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 9. Tetapi minimalnya tentu kita yaitu melaksanakan di puasa Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yaitu amalan di bulan Dzulhijjah yaitu dengan memperbanyak zikir dan takbir. Setiap muslim bisa memperbanyak takbir dan zikir di bulan Dzulhijjah, bisa memanfaatkan momentum sebelum salat Idul Adha, karena takbir dan zikir ini dilakukan dalam kegiatan diantaranya yaitu kegiatan sehari-hari. Maka diriwayatkan Ibnu Abbas berkata, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul ash, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan juga yaitu ayyamut tasyrik, yaitu di bulan ataupun di hari-hari tasyrik. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil asi yukabirani wa yukabirun nas bitakbirihima
wa kabbara Muhammad bin Ali khalaf nafilah, yaitu Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah pernah keluar dari pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Maka dari itulah takbir ini bisa dilakukan, yaitu sebelum memasuki tanggal 10 Zulhijjah di tanggal 9 ataupun sampai di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan tentunya zikir ini bisa dilakukan kita setiap hari sebagaimana yang biasa kita laksanakan di dalam kegiatan-kegiatan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, meningkatkan amal soleh lainnya selain daripada berzikir, dan juga amalan lainnya kita bisa meningkatkan dengan membaca Al-Quran, menjalin silaturahmi dengan sesama umat Islam. Dan yang kelima yaitu amalan di bulan Dzulhijjah, tentu yaitu melaksanakan kurban. Ibadah kurban sebaiknya dilakukan setiap muslim bagi yang mampu di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untuk kamu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka di dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa kurban adalah salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu adam yauman nar wa amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min khiraqatid dam. Dinarasikan dari Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amal yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Wa innahu la yati yaumal qiyamah bikururiha wa alafiha wa as'ariha wa inna dama la yaqa minallahi azza wa jalla bi makani qabla ayyaqa 'alal ar fatibu biha nafsa. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itulah tentu mari di 10 awal Dzulhijjah ini termasuk juga dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan kita perkuat untuk bertaubat, memohon ampun, meninggalkan maksiat, meninggalkan kezaliman. Kita bersungguh-sungguh perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, merahmati kita. Allah limpahkan ampunannya. Terutama kita semuanya mudah-mudahan mampu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah ini. Dan terutamanya lagi kita yaitu diberikan kemampuan untuk melaksanakan kurban, dan kita akan mendapatkan yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.